Kayaknya Mbak Astrid adalah very strong woman yang feel okay gitu with everything ya. Nah, ya bukan strong ya, maksudnya kesepian itu kan tergantung kita sendiri akhirnya. Ya, kalau saya merasa saya nggak pernah kesepian gitu, kayaknya selalu ada kesibukan gitu kan, dan ada selalu. Dan kadang-kadang kalau saya pikir ya jujur gitu, kadang-kadang malah waktu untuk kita sendiri tuh kadang-kadang malah kurang gitu. Tapi normally wanita atau let's say manusia lah pasti pernah ada satu saat dimana dia merasa sepi dan sendiri. Oh ya, sorry tadi saya udah tanya. 6 tahun dan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Berarti sama-sama perempuan ya anaknya. Nggak ada kekhawatiran tuh Mbak kalau secara kuantitas juga mungkin pertemuannya agak jarang, nanti dia makin merasa sendiri gitu karena nggak ada ayahnya, jarang juga ketemu ibunya. Kalau saya sih pada saat dia butuh saya dia bilang. Jadi dia paksa biasanya kan, ya sudah gitu saya bilang. Nah pada saat dia memaksakan saya ya akhirnya ya saya tandanya dia butuh benar gitu. Jadi ibunya juga mesti memaksakan waktu Ya, itu ya. kadang-kadang waktunya kan suka kurang tepat gitu ya. Kayak matching dengan kesibukan. Jadi ya kalau dia sudah memaksa ya tandanya dia memang butuh. Jadi kita memang harus akhirnya memberatkan ke dia gitu loh. Kalau untuk ibunya nih Mbak Nia, kita kan dari tadi berbicara khawatir kalau anaknya akan merasa kesepian dan lain sebagainya. Kalau untuk ibunya, apa nggak pernah merasa kesepian, nggak ada suami? Sebetulnya kalau kesepian nggak kesepian ya, gimana kita juga menerimanya gitu. Dengan anak aja ataupun kita dengan ada teman aja, teman ngobrol gitu ya. Saya pikir keluarga juga ya, dengan keluarga ataupun dengan teman, saya pikir dengan itu juga kita bisa ngobrol, nggak ada rasa kesepian. Apalagi saya kebanyakan waktunya ada di rumah gitu loh. Berarti kesepian itu tetap dirasakan oleh Mbak Nia kan karena tidak ada suami, hanya Mbak Nia berusaha mencari solusinya gitu. Saya rasa gitu Mbak ya. Astrid gimana? Saya sih nggak Pernah merasa kesepian. Kayaknya Mbak Astrid adalah very strong woman yang feel okay gitu with everything ya. Nah, ya bukan strong ya, maksudnya kesepian itu kan tergantung kita sendiri akhirnya. Ya, kalau saya merasa saya nggak pernah kesepian gitu, kayaknya selalu ada kesibukan gitu kan, dan ada selalu. Dan kadang-kadang kalau saya pikir ya jujur gitu, kadang-kadang malah waktu untuk kita sendiri tuh kadang-kadang malah kurang gitu loh. Tapi normally wanita atau let's say manusia lah pasti pernah ada satu saat dimana dia merasa sepi dan sendiri. Enggak ya? Selalu ada teman kita dalam capital F itu. Oke. Nah, pemirsa kalau Anda ingin ikut ngobrol-ngobrol sama Mbak Nia atau sama Mbak Astrid, seperti biasa bisa menghubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Kita akan ada interaktif, nanti mungkin bisa ngobrol sama pemirsa di rumah. Ada nggak satu keadaan gitu di mana Oi atau mungkin Michaela menyatakan bahwa mereka tuh sebetulnya merindukan figur ayah gitu, kehilangan gitu, mereka juga ingin punya ayah. Pernah nggak Mbak Nia? Kalau anak saya tuh mengungkapkan betul enggak ya, cuma dia waktu umur 45 tahun dia pernah nanya memang bapaknya tuh kenapa dan di mana gitu loh. Kenapa kok ayahnya orang lain serumah, ayahnya dia enggak. Ya. Itu nanya seperti itu aja. Tapi lanjutan dari itu dia udah mengerti, saya jelaskan, nggak pernah nanya lagi sampai sekarang. Dan dia nggak pernah mengungkapkan kerinduannya gitu atau rasa kehilangannya gitu, enggak ya? Enggak, anak saya tuh enggak. Michaela juga begitu mungkin Mbak? Begitu juga. Tapi kalau dia misalnya kadang-kadang ada acara sekolah ya biasanya gitu, dia biasanya menentukan siapa yang dia mau bawa gitu. Nggak selalu harus Mbak Astrid gitu, nggak harus selalu ibunya? Enggak, jadi dia bilang saya mau, dia manggil papa saya itu papi ya. Oh saya mau papi yang datang. Jadi dia aja yang nentuin, saya sih ikut aja gitu. Berarti kuncinya mungkin mengikuti apa keinginan anak ya, sehingga dia bisa tetap tumbuh dalam mental yang normal gitu. Mungkin caranya seperti itu. Ya itu saya nggak. Kalau Mbak Nia setuju dengan cara itu? Kalau saya sih nggak begitu ya. Biar bagaimana saya pikir anak itu harus dengar apa maunya orang tua, dan juga yang orang tua itu larang, bagaimana dia harus dengar. Karena biar bagaimanapun orang tua pasti membuat yang terbaik buat anak gitu. Ya, sebentar kayaknya ada telepon masuk, kita coba angkat dulu. Halo?
Halo? Oh belum, belum ternyata karena saya belum dengar kering di sini. Ya, Mbak Nia, Mbak Astrid, untuk bisa membuat anak tersebut tetap memiliki mental yang kuat, tentunya dia harus menjadi seseorang yang positive thinking, walaupun dengan kekurangan atau ketimpangan orang tua gitu. Mbak Astrid sendiri memperlakukan cara seperti apa supaya anak bisa punya positive thinking? Kalau saya tuh berani supaya dia akhirnya mendesain apa yang dia mau. Tetap kembali ke situ ya? Dengan segala konsekuensinya. Apakah misalnya kadang-kadang dia bilang, ya anak tuh kadang-kadang kalau kita bilang, dia senang naik tangga misalnya ya, masih kecil gitu kan. Saya bilang sama dia, nanti kalau jatuh, tapi saya terangin semua gitu ya. Jadi kalau jatuh nanti, kalau naik tangga bisa jatuh, saya bilang, dan kalau jatuh itu nanti sakit. Sakit. Nah, tapi kalau dia tetap ngotot gitu, saya bilang naik saja gitu kan. Biar jatuh dan dia rasakan gitu. Nah pas jatuh dia bilang, wah sakit ya mah gitu ya. Oke, sebentar ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo? 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 Halo, selamat malam. Maaf, suaranya boleh agak keras sedikit? Halo? Halo? Putus? Halo? Oke, teleponnya sudah ditutup. Ya, gimana Mbak terusnya? Jadi waktu dia jatuh dan dia merasakan itu sakit, dia bilang sakit ya mah gitu. Tapi akhirnya dia nggak nangis karena dia memang udah kita bilang dia expect bahwa akan sakit gitu. Malah dia nggak nangis gitu. Berarti caranya kalau untuk membuat dia bisa berpikiran positif adalah menyerahkan segala decision kepada si anak gitu, dengan segala konsekuensi harus ditanggung dari keputusannya tersebut. Mbak Nia setuju dengan cara yang diterapkan Mbak Astrid? Gitu ya. Jadi dalam kehidupan Mbak Nia dan Oi pun hal tersebut terjadi ya? Yang penting kita udah kasih tahu, tapi kalau anaknya itu masih mau, ya terserah. Kita udah ngasih tahu akibatnya ini. Lalu begini akibatnya ini gitu loh. Kira-kira kalau misal, oke, telepon lagi. Halo? Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Lisa. Mbak Lisa, boleh suaranya agak keras sedikit? Ya, terima halo. kasih. Ya, Mbak Lisa di mana? Saya di Surabaya. Surabaya. Silahkan, ada Mbak Nia dan Mbak Astrid. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah tidak terlalu berat mendidik anak sendiri? Dan kadang-kadang apa tidak merasa kesepian? Kan pasti kadang-kadang kalau namanya kita kan manusia pasti kadang-kadang pengen ada temennya dalam mendidik anak ya. Terus yang kedua, gimana dengan sex life-nya? Gimana dengan apa Mbak? Oh, kehidupan seksual. Oke, sekarang kita kasih kesempatan Mbak Nia dan Mbak Astrid untuk menjawab ya. Terima kasih untuk teleponnya. Silahkan Mbak Nia atau Mbak Astrid dulu. Yang pertama, mengatasi rasa kesepian, terus bagaimana mendidik anaknya, dan bagaimana dengan kehidupan seksual seorang single parents. Yang terakhir itu ya yang kayaknya agak dipikir-pikir. Mungkin mau minum dulu sebelum menjawab. Ya udah deh, kalau misalnya saya dulu. Oke. Dibalik mungkin yang ketiga dulu dijawab gitu. Tadi kalau berat atau enggaknya ya. Iya. Kalau berat sih saya rasa tergantung kita gitu. Kalau kita merasa itu akhirnya menjadi memberatkan kita ya berat. Tapi kalau kita bilang itu memang sudah konsekuensi kita pada saat kita memutuskan menjadi single parent dan itu segala konsekuensi, apakah itu maksudnya yang berat atau tidak berat, itu ya nggak bisa, memang sudah harus kita ambil gitu. Mengenai masalah kesepian tadi lagi-lagi itu dipertanyakan. Yang dibilang kesepian yang dimaksud di sini, kalau saya tuh kesepian yang ya apa gitu, maksudnya apakah harus ada butuh orang di samping atau enggak? Ya mungkin yang dimaksud sama Mbak Lisa bahwa katanya orang itu kan selalu ditakdirkan untuk berpasangan. Jadi mungkin yang Mbak Lisa maksud kalau pasangannya itu tidak ada kan tentunya ada sesuatu yang dibilang pasangan apakah harus lawan jenis? Itu kan bisa ya pokoknya bisa sahabat. Apakah bisa itu juga orang bicara, teman bicara kita gitu kan? Itu bisa ke orang tua, bisa ke teman kita, sahabat kita, apa anak itu sudah sendiri kan? Jadi lagi-lagi memang solusi itu harus dicari oleh si single parents itu sendiri. Dan juga seberapa banyak waktu kita sendiri itu kan. Kalau kita memang kebanyakan sibuk di kantor, saya rasa yang dibilang kesepian saya bingung gitu loh. Oke. Jadi sexual life-nya gimana? Kalau saya sih sexual life gimana ya?
Susah jawab. Jadi senyumnya Mbak Astrid harusnya sudah bisa menjawab ya Mbak Lisa ya. Interpretasi masing-masing gitu ya Mbak Astrid. Ya kalau orang normal ya dibilang pasti kita normal ya, nggak ini. Cuman ya kadang-kadang memang ya saya udah bilang kalau udah ada konsekuensi kadang-kadang memang harus kita ambil apakah itu buruk atau tidak buruk ya. Iya. Ya kan? Aha. Kalau Mbak Nia sendiri gimana? Mungkin harus menjawab juga nih sama Mbak Lisa. Kalau soal yang mana dulu nih? Berat atau tidak mendidik anak, lalu rasa kesepiannya, dan terakhir ya seksual life. Dibalik juga boleh sih Mbak. Yang mana aja dulu yang mau dijawab. Kalau berat apa enggaknya ya tergantung kita menerimanya. Saya pikir gak mungkin kalau kita sama dengan Astrid juga, kalau udah mau menentukan sesuatu kita harus terima. Kenapa kita mau menentukan itu gitu loh. Iya. Tapi di samping itu juga kalau kita lagi bicara kesepian nih ya. Iya. Lagi kesepian. Lagi kesepian itu mungkin nggak setiap saat ya. Mungkin namanya saya perempuan, mungkin saya lebih sensitif daripada Astrid gitu ya. Ada saat-saat dimana Rasa kesepian itu datang. itu dan nggak terlalu sering karena kalau misalnya kita sibuk ataupun banyak kegiatan ya itu dengan sendirinya atau kita yang menyibukkan diri. Sexual life-nya jadi gimana? Kalau Mbak Nia solusinya gimana? Apa OI gitu menjadi solusi dengan kehadiran OI, sexual things itu terlupakan gitu mungkin? Saya pikir dengan menyibukkan diri juga ya entah itu kita udah malam-malam pun nggak bisa tidur mau beres-beres atau mau beresin kamar, beresin baju atau apa, akhirnya lupa gitu. Nggak bisa jawab susah. Oh, kayaknya itu juga satu cara yang bagus tuh untuk saya yang masih single juga. Jadi kalau tengah malam nggak bisa tidur, beres-beres aja gitu supaya lupa sama yang seperti itu. Oke, jadi sebetulnya pada intinya berat nggak sih jadi single parents?